أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim sebagaimana kita ketahui bersama terbagi menjadi 3 bagian. Ada pembahasan tentang tauhid, ada pembahasan tentang syariat atau tentang hukum-hukum, kemudian ada juga bagian ketiga berbicara tentang kisah-kisah. Kisah di dalam Al-Qur'anul Karim ada kisah-kisah tentang para nabi dan ada juga kisah-kisah selain tentang para nabi seperti umat-umat yang terdahulu, ya seperti Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Di antara kisah-kisah tersebut berhubungan dengan para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Ikutilah petunjuk mereka, ikutilah hidayah mereka, ikutilah ajaran yang mereka sampaikan. Di dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, wahai Muhammad, kisahkan kepada mereka, kisahkan kepada umat manusia tentang kisah-kisah. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad menceritakan kisah-kisah yang ada? Kata Allah, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, agar mereka mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada. Tentunya kita tahu kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah kisah-kisah yang benar. Tidak ada kebohongan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengarang-arang di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak. Ya, perkataan yang terbaik adalah Al-Qur'anul Karim karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kisah para nabi tersebut, ya, ada nabi-nabi, ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim ada kurang lebih sekitar 25 nama nabi dan rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semuanya disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian nabi yang hanya disebutkan namanya saja. Ya, seperti mungkin Ilyasa, seperti mungkin Yahya dan lain sebagainya, itu hanya disebutkan namanya saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya tidak Allah Subhanahu wa taala kisahkan.
Nah, di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, ya, diceritakan kisahnya oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi yang paling sering disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Lebih dari 130 kali nama Musa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah Musa bin Imran, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan di zaman Fir'aun. Dilahirkan ketika Fir'aun berkuasa di Mesir. Suatu hari Fir'aun bermimpi. Ya, Fir'aun bermimpi melihat ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis kemudian membakar, ya, daerahnya Fir'aun, Qibti, daerah Fir'aun yang ada di Mesir. Terbakar oleh api tersebut. Kemudian ketika bangun, Fir'aun langsung memanggil para dukun. Ya, mereka selalu bermuamalah dengan dukun-dukun, ya, paranormal. Makanya Fir'aun memanggil mereka menanyakan apa tafsir mimpi ini. Kata para dukun tersebut, mereka mengatakan sesungguhnya akan lahir seseorang keturunan dari Baitul Maqdis yang akan menghancurkan kerajaanmu wahai Fir'aun. Mendengar perkataan tersebut, Fir'aun langsung ketakutan. Fir'aun ketakutan, langsung memerintahkan siapapun juga dari Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki wajib untuk langsung dibunuh, wajib untuk langsung dipenggal kepalanya. Tidak boleh hidup. Ya, siapapun juga laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nah, di saat itulah, ya, Nabi Musa dilahirkan ke muka bumi ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Fir'aun 'ala fil ardi, menyombongkan diri, bangga dengan kekuasaannya di muka bumi ini, wa ja'ala ahlaha syi'a. Kemudian Fir'aun menjadikan bawahan-bawahannya, menjadikan rakyatnya itu terpecah-pecah. Kenapa dijadikan terpecah-pecah? Agar mereka tidak bersatu. Kalau mereka bersatu, mereka mungkin akan berontak. Tapi Fir'aun itu menjadikan mereka berpecah belah sehingga tidak ada yang berani untuk melawan Fir'aun. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Bahkan sebagian dari mereka itu ditindas oleh Fir'aun. Siapa yang ditindas oleh Fir'aun? Yaitu Bani Israel. Ya, mereka yang datang dari Baitul Maqdis, mereka yang datang dari daerah Palestina, yang hijrah ke Mesir, yang tinggal di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun, itu mereka benar-benar ditindas oleh Fir'aun dan juga pasukannya. Yudhabbihu abna'ahum. Setiap anak laki-laki yang dilahirkan disembelih oleh Fir'aun, wa yastahyi nisa'ahum, dan wanita-wanitanya direndahkan oleh Fir'aun. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Di sini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah. Fir'aun berusaha membunuh semua yang lahir dari Bani Israel, ya, agar tidak ada yang lahir dari mereka kemudian tumbuh dewasa, berontak, kemudian menghancurkan kerajaan Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi, maka itu pun akan terjadi. Kemudian ketika ibunya Nabi Musa, ya, hamil Nabi Musa, lihat kisah Nabi Musa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelum lahir, kemudian ketika dilahirkan, kemudian tinggal di rumah Fir'aun, kemudian sampai tumbuh dewasa, kemudian setelah itu sampai lari ke Madian, sampai balik lagi, sampai Fir'aun dibinasakan, semuanya ada dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika ibunya Nabi Musa hamil Nabi Musa alaihissalam, tentunya ibunya sangat ketakutan. Kalau anak saya laki-laki pasti akan dibunuh oleh Fir'aun ataupun oleh pasukan Fir'aun.
Kemudian ketika melahirkan ternyata benar seorang laki-laki. Di sini ya, ibunya Nabi Musa itu benar-benar ketakutan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada ibu Musa alaihi salam an ardhihi, untuk menyusuinya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk susui dia. Dia sudah pasti akan bisa tumbuh dewasa. Tapi yang namanya manusia, ada dalam dirinya kekhawatiran-kekhawatiran. Ada dalam dirinya ketakutan-ketakutan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza khifti, kalau seandainya engkau takut, fa'alqihi fil yam, hanyutkan di sungai. Ya, hanyutkan di lautan anakmu tersebut, wala takhafi wala tahzani. Janganlah engkau takut dan jangan pula engkau bersedih. Inna raduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengembalikannya kepadamu dan akan menjadikannya sebagai seorang rasul. Ketika Allah SWT berkehendak, tidak ada seorang pun yang berani. Ataupun tidak ada seorang pun yang bisa untuk menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita mengalami suatu kesempitan, ketika kita mengalami suatu kesulitan, ini pasti akan kita lewati dalam kehidupan kita. Nggak ada orang yang hidup dalam kehidupannya terus-menerus senang, terus-menerus bahagia, terus-menerus tertawa. Tidak. Ya, setiap manusia di dalam kehidupannya akan mengalami kendala-kendala yang harus dia lewati. Hari ini dia tertawa, esok atau lusa dia akan menangis. Hari ini dia berbahagia, esok atau lusa dia akan bersedih. Hari ini dia dalam keadaan sehat, esok atau lusa dia akan mengalami rasa sakit. Itulah yang namanya kehidupan. Di sini kita diajarkan, kalau seandainya kita dalam keadaan kesulitan, kita dalam keadaan kesempitan, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji dalam Al-Qur'anil Karim, ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersama satu kemudahan akan ada dua kemudahan bersama satu kesulitan akan ada dua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tumbuh di istana Fir'aun. Ya, makan dari makanan yang ada di istana, berbuat sesuai dengan apa yang ada di dalam istana, karena dilindungi oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asyah. Kemudian hingga suatu hari ketika Nabi Musa berjalan, melihat ada seorang Bani Israel dengan orang Qibti. Orang Qibti ini adalah golongannya Fir'aun, rakyatnya Fir'aun, ya, orang penduduk asli Mesir. Mereka ribut, kemudian Nabi Musa berusaha untuk melerai keduanya, sehingga Nabi Musa memukul orang Qibti. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang Qibti tersebut meninggal dunia. Apakah Nabi Musa merasa bangga sekali pukul menjadikan orang tersebut mati? Tidak. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu langsung apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anil Karim, ya, dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, kisah ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Kita bisa mendapatkan kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas, dalam surat Toha, dalam surat Asy-Syu'ara dan lain sebagainya. Ya, ini banyak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan Nabi Musa ini, ada di dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ketika Nabi Musa setelah memukul seseorang, memukul manusia, menyebabkan manusia tersebut meninggal dunia, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Ingat, perbuatan dosa yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, itu menyebabkan kita dihukum oleh Allah, menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menzalimi diri kita sendiri. Ya, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Nah, Nabi Musa setelah melakukan itu mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku, faghfaralah.
kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Setelah istighfar, cukup istighfar saja kurang. Dicontohkan oleh Nabi Musa. Setelah istighfar, setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengatakan qala rabbi bima an'amta alayya. Ya Allah, atas kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, falan akuna dhahiran lil mujrimin. Aku tidak akan membantu lagi orang-orang yang berbuat kesalahan. Lihat, mengakui kesalahannya, beristighfar, menyesal atas perbuatan tersebut, dan dia berniat untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan olehnya. Kemudian setelah info ini sampai kepada Fir'aun bahwa salah satu rakyatnya ada yang dipukul oleh Nabi Musa sampai meninggal dunia, maka Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa lari kabur. Ya, Nabi Musa lari kabur. Ya, tentu ketika Nabi Musa lari dalam keadaan tidak membawa bekal. Bukan orang yang siap-siap. Ya, kan kita kalau mau safar, kalau mau bepergian, kita mesti mempersiapkan diri nih. Oh, saya mau pergi sekian hari, berarti membutuhkan pakaian sekian banyak. Oh, saya berarti membutuhkan makanan untuk di dalam perjalanan. Mungkin kalau sampai di tempat tujuan saya bisa makan di sana. Kemudian berapa uang yang harus saya bawa? Persiapan-persiapan kita siapkan. Tapi ingat, Nabi Musa alaihissalam ketika pergi lari dari Mesir menuju ke Madian, itu dalam keadaan kabur, dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan tidak mempersiapkan apapun juga. Yang penting bisa menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan juga pasukannya. Ya, lari. Nabi Musa alaihissalam lari sampai ke daerah Madian. Ya, sampai ke daerah Madian. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika sampai ke Madian, walamma warada ma'a Madian, ketika Nabi Musa sampai ke mata air yang ada di daerah Madian. Biasanya kalau pada zaman dahulu atau di daerah Jaziratul Arab, itu mereka adalah daerah yang kekurangan air. Beda dengan daerah yang ada di Indonesia. Di Indonesia alhamdulillah kita dijadikan rakyat Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daerah yang subur. Daerah yang mungkin ketika kita membutuhkan air dengan mudahnya kita gali tanah kita, itu akan keluar air. Berbeda dengan di Jaziratul Arab, daerah yang gersang, daerah yang kering, daerah yang susah air. Makanya terkadang di satu daerah itu hanya ada satu mata air. Nah, Nabi Musa ketika sampai ke Madian, ya, sampai di Madian, sampai ke mata air yang ada di Madian tersebut, kemudian apa? Nabi Musa melihat orang-orang itu sedang berkumpul di mata air tersebut memberi minum binatang ternak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma warada ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa sampai ke mata air yang ada di Madian, melihat orang-orang berkumpul di sekitar sumur memberi minum hewan ternak mereka, dan melihat ada dua orang wanita yang menjauh, agak jauh dari situ, mereka dalam keadaan menunggu. Menambatkan hewannya, menambatkan binatang ternaknya, tidak ikut campur dengan para laki-laki. Qala, Nabi Musa berkata kepada kedua wanita tersebut, ma khatbukuma? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian ini tidak ikut meminumkan atau tidak ikut memberi minum binatang ternak kalian sebagaimana orang-orang memberi minum? Qalata la nasqi hatta yasdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Kata kedua wanita tersebut, kami ini tidak bisa memberi minum binatang ternak kami. Kami tidak mungkin ikhtilat dengan laki-laki. Kami tidak mungkin campur dengan laki-laki. Lihat, ya, seorang wanita muslimah, seorang wanita yang menjaga diri, seorang wanita yang menjaga kehormatannya, dia tidak rela untuk campur bersama laki-laki. Kedua wanita ini ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ma khatbukuma? Kenapa kalian? Ada apa dengan kalian? Ya, kenapa kalian tidak memberi minum hewan ternak kalian? Qala la nasqi. Qalata la nasqi. Kami tidak akan memberi minum hatta yasdira ri'a, sampai orang-orang tersebut pergi meninggalkan mata air, wa abuna syekhun kabir. Dijelaskan oleh kedua wanita tersebut, kenapa kami yang membawa hewan ternak kami, kenapa hanya kami yang wanita sementara yang lain adalah laki-laki? Wa abuna syekhun kabir. Karena ayah kami
itu orang yang sudah tua. Kami punya ayah yang sudah tua, kami punya ayah yang mungkin sudah tidak mampu untuk menggembala binatang, membawa binatang ke mata air tersebut, maka kamilah yang melakukannya. Tidak banyak tanya. Nabi Musa alaihissalam enggak nanya ini, itu, dan sebagainya. Tidak. Langsung Nabi Musa fasaqalahuma. Lihat, ingat. Nabi Musa lari dari Mesir. Lari dari Mesir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dalam keadaan tidak ada keluarga di sana. Dalam keadaan miskin. Ya, tidak punya apa-apa. Apakah Nabi Musa mengatakan, baik, akan saya ambilkan air. Kemudian tapi saya minta bayaran ya. Saya minta makanan ya. Apakah itu dilakukan oleh Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa adalah seorang yang peduli terhadap orang lain. Ingat. Ya, termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Selalu ingin membantu orang lain. Makanya ketika mendengarkan jawaban kedua wanita tadi, Nabi Musa langsung ya mengambilkan air, fasaqalahuma, mengambilkan air untuk keduanya, thumma tawalla ila dhilli. Setelah mengambilkan air, apa yang dilakukan Nabi Musa? Langsung berteduh di bawah sebuah pohon, di bawah sebuah naungan. Berteduh di bawah sesuatu dari teriknya matahari, tidak meminta imbalan. Kita tahu dalam Al-Qur'an Al-Karim anjuran dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Fatawalla ila dhilli faqala. Setelah berada di bawah suatu naungan, setelah berteduh, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sesungguhnya aku ini membutuhkan karunia yang Engkau berikan kepadaku. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu tidak meminta imbalan. Dia membantu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melihat nih, ini orang sedang membutuhkan bantuan. Ya, di sini bisa kita ambil pelajaran. Artinya kita ini kalau ada keinginan untuk membantu, jangan nunggu orang minta dulu kepada kita. Orang datang meminta kepada kita, baru kita beri. Orang yang tidak meminta kepada kita, tidak kita beri. Salah. Lihat, Nabi Musa alaihissalam ketika melihat dua wanita membutuhkan bantuan, Nabi Musa enggak menunggu, apakah kamu butuh bantuan saya? Enggak. Nabi Musa langsung kata Allah Subhanahu wa taala, fasaqalahuma, mengambilkan air untuknya, diberikan, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu yang namanya orang ini ingin melakukan kebaikan. Orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini enggak butuh kepada makhluk. Ya Allah, aku ini membutuh karuniamu ya Allah. Aku sangat membutuhkan pemberianmu ya Allah. Tidak lama kemudian datang salah satu dari dua wanita yang tadi dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian mengatakan inna abi yad'uka liyajziya ajrama saqaita lana. Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberi balasan atas apa yang telah engkau perbuat terhadap kami. Kebaikan yang tadi engkau perbuat akan dibalas, akan diberi balasan oleh ayahku, dipanggil. Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lihat apa yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika membantu karena Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan asing di sana, dalam keadaan tidak punya keluarga, dalam keadaan tidak punya keluarga, dalam keadaan tidak punya harta. Allah Subhanahu wa taala memberinya rizki kepada Nabi Musa atas kebaikannya tersebut, langsung mendapatkan pekerjaan. Ketika dipanggil sampai ke sana, ditanya ada apa dengan kamu, diceritakan oleh Nabi Musa kisah yang terjadi dengan dirinya. Maka Syuaib, ya orang soleh itu mengatakan, sesungguhnya engkau berada di tempat yang aman, pasukan Firaun tidak akan sampai ke sini. Artinya jarak yang lumayan jauh antara Madian dengan Mesir. Mereka masing-masing ada penguasa di sana. Di Mesir ada Firaun yang berkuasa, di Madian pun ada orang ya raja yang berkuasa di sana. Artinya engkau tenang di sini, engkau bisa hidup dengan tenang di sini. Kemudian diberi pekerjaan. Hanya pekerjaan? Tidak. Dinikahkan dengan salah satu anaknya. Mendapatkan pekerjaan, mendapatkan istri, dan juga mendapatkan tempat tinggal. Disebabkan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berada di sana. Kebaikan Nabi Musa alaihissalam, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya dirasakan oleh umatnya saja. Bukan hanya dirasakan oleh kaumnya saja, tapi kita
kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun sama merasakan kebaikan ya dari Nabi Musa alaihissalam. Apa kebaikan yang dirasakan oleh kita dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketika Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW Isra Mi'raj berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Kita tahu ketika Rasulullah SAW itu Mi'raj naik ke langit melewati 7 lapis langit. Di setiap langit selalu meminta izin. Didampingi oleh malaikat Jibril. Itu setiap melewati satu langit, malaikat Jibril meminta izin kepada penjaga pintu langit agar dibukakan pintu langit. Ditanya oleh penjaga pintu langit, siapa? Dikatakan Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku ada Muhammad. Apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? Sudah diutus oleh Allah? Kata malaikat Jibril, iya, dia sudah diutus. Maka malaikat penjaga pintu langit mengatakan, aku diizinkan untuk membuka pintu langit untuknya kalau dia sudah diangkat menjadi nabi. Maka dibukakan pintu langit. Lewat langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut. Ya Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian disambut oleh Nabi Adam. Ahlan. Ya, bibnin wa nabi. Dengan anakku dan juga seorang nabi. Karena Rasulullah itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Di langit yang kedua Rasulullah mengucapkan salam, dijawab oleh mereka dengan mengatakan ahlan, ya bi akhin wa nabi, dengan saudaraku dan juga seorang nabi. Karena para nabi itu mereka bersaudara. Bi akhin wa nabi. Naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sama Nabi Yusuf pun, ya Nabi Muhammad mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi Yusuf dengan mengatakan marhaban bi akhin wa nabi, dengan saudara dan juga nabi. Kemudian naik ke langit yang keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Musa, dijawab oleh Nabi Musa, kemudian sama Nabi Musa pun mengatakan ahlan, ya bi akhin wa nabi, dengan saudaraku dan juga seorang nabi. Kemudian melanjutkan perjalanan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah berlalu, menangis Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa menangis. Ya, malaikat bertanya, wahai Musa, kenapa engkau menangis? Kata Nabi Musa, sesungguhnya dia, yaitu Muhammad SAW, diutus setelahku, tapi pengikutnya itu jauh lebih banyak akan menjadi penghuni surga dibandingkan dengan pengikutku. Artinya umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW itu akan lebih banyak di surga dibandingkan dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Karena setiap nabi itu setiap manusia akan dikelompokkan dengan kelompoknya. Nabi Musa, ya pengikut yang masuk surga akan digabungkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Muhammad digabungkan dengan Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa dengan Nabi Isa. Umat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Semua nabi, ya semua umat dikumpulkan dengan nabi-nabinya. Maka Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, ahlan bibnin wa akhin. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai menghadap Allah, Rasulullah turun. Sampai di langit yang keenam bertemu kembali dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50 waktu sholat. Subhanallah, 50 waktu sholat. Kalau kita ya diwajibkan oleh Allah 50 waktu sholat dalam satu hari satu malam, berarti setiap 25 menit kita harus sholat. Nggak ada waktu kita. Mau masak mungkin baru mulai motong-motong sudah masuk waktu sholat. Ketika kita mungkin mau tidur, ya belum nyenyak, sudah masuk waktu sholat. Subhanallah, setiap 25 menit. Lihat, ya Nabi Musa, ingat, tadi ketika Rasulullah lewat, Nabi Musa menangis. Kata Nabi Musa, karena umatnya Nabi Muhammad itu lebih banyak dibandingkan dengan umatnya. Apakah ketika Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam, Nabi Musa mengatakan misalnya, Nabi Musa mengatakan, bagus, rasakan, ya biar kamu kesulitan. Apakah itu yang dikatakan oleh Nabi Musa? Tidak. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik. Lihat, kepedulian yang ada pada diri Nabi Musa. Nabi Musa memiliki perhatian
Bukan hanya kepada umatnya saja, tapi juga kepada umat Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, irji ila rabbik was'alu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Wahai Muhammad, balik lagi engkau kepada Allah, minta untuk dikurangi. Ya, minta untuk diringankan karena umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Aku sudah mencobanya dengan Bani Israel dan mereka tidak sanggup untuk melaksanakannya. Balik lagi Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 40. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, diwajibkan menjadi 40 kali. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik was'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Ya, balik lagi engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk dikurangi karena umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Balik lagi ya, Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikurangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Sampai kepada Nabi Musa suruh balik lagi. Terus Rasulullah bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala sampai yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ketika sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah Nabi Musa mengatakan udah cukup? Tidak. Tetap kata Nabi Musa, irji ila rabbik, balik lagi engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk dikurangi karena umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Benar. Ya, Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan wahai Muhammad karena aku sudah mencobanya terhadap Bani Israel dan mereka kewalahan untuk melaksanakannya. Tapi apa kata Rasulullah? Laqad istahyaitu rabbi. Aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulak-balik minta dikurangi, minta dikurangi. Kata Rasulullah, walakin ardo wa usallim. Akan tapi aku ridho dan aku menerima. Ya, aku menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil Rasulullah SAW, dikatakan bahwasanya 5 waktu tapi pahala 50 waktu. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang yang peduli bukan hanya kepada umatnya saja, tapi kepada kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasakan kepedulian Nabi Musa alaihissalam, merasakan kebaikan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Musa alaihissalam adalah tentang kesabaran beliau. Nabi Musa itu termasuk nabi yang sabar di dalam menghadapi umatnya. Bayangkan Banu Israel yang dihadapi oleh Nabi Musa. Orang-orang Yahudi yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Musa menghadapi kaumnya. Nabi Musa menghadapi kaumnya ketika terjadi satu pembunuhan. Ketika terjadi satu pembunuhan di sana, mereka ingin tahu ini siapa yang membunuh anak ini, siapa yang membunuh orang ini. Maka mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan bagaimana caranya agar orang ini bisa dihidupkan kembali. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar orang ini bisa dihidupkan kembali. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, antadbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Kemudian apakah ketika mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala meminta agar mereka menyembelih sapi betina, mereka langsung melaksanakannya? Tidak. Mereka nanya lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sapi betina yang seperti apa? Ya, sapi betina yang seperti apa yang harus kita sembelih? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa bertanya kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sapi tersebut bukan sapi yang tua dan bukan juga sapi yang masih kecil. Artinya sapi yang usianya sedang. Dijawab oleh Nabi Musa kepada mereka. Cukup? Belum. Nanya lagi, wahai Musa, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala sapi yang warnanya seperti apa? Yang berwarna apa? Karena sapi kan warna-warni, ada yang warna putih, mungkin ada yang warna coklat, ada yang warna hitam dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, sampai warnanya ditanyakan. Padahal kalau seandainya, para ulama menjelaskan, kalau seandainya mereka ketika disuruh menyembelih sapi betina, jembelih satu sapi betina mana saja, udah selesai. Tapi mereka bertanya terus kepada Nabi Musa. Nabi Musa sabar menghadapi mereka. Nabi Musa bersabar menghadapi mereka. Dijawab, ya, ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan kepada Allah, lalu jawabannya disampaikan kepada mereka. Nanya lagi mereka kepada Nabi Musa, sapi betina yang seperti apa? Subhanallah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kadu yaf'alun." Saking banyaknya pertanyaan mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, hampir saja mereka tidak mendapatkan sapi yang diinginkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa tetap bersabar. Dalam kisah yang lain, dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Tentang kesabaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Ketika mereka berhasil. Ya, ketika mereka berhasil menghadapi Firaun. Berhasil mengalahkan Firaun, atau mereka berhasil Firaun ini tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kaki mereka kering dari air laut. Ya, artinya mereka baru melewati laut yang airnya sudah dikeringkan, artinya kata para ulama masih basah. Ketika mereka melewati satu kaum yang menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka pada sebuah pohon, tabarrukan, mengambil keberkahan pada pohon tersebut. Mereka mengatakan untuk keberkahan. Ya. Ini mereka mengatakan ij'al lana alihah, atau mereka melihat ada satu kaum yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maaf, berhubungan dengan senjata yang digantung adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad itu mereka menggantung-gantungkan, melihat orang menggantung-gantungkan ya senjata di sebuah pohon. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kita mengambil sebuah pohon yang bisa kita gantungkan senjata kita, pedang kita, sehingga penuh dengan keberkahan. Takbir Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kata Rasul, innaha sunan. Sesungguhnya ini adalah sunan. Ya, ini kejadian yang terdahulu dan terulang terus menerus, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ya ij'al lana alihah kama lahum alihah. Artinya ketika kaumnya Nabi Musa begitu selesai diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, dari kejaran Firaun, apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka melihat suatu kaum yang menyembah selain Allah, mereka mengatakan apa? Wahai Musa, ij'al lana aliyah, tolong carikan untuk kami satu Tuhan. Bikinkan untuk kami satu Tuhan yang mana kami akan menyembah Tuhan tersebut. Subhanallah. Baru diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Bukannya benar-benar taat kepada Allah, bukannya benar-benar bersyukur kepada Allah, bukannya hanya beribadah kepada Allah, malah meminta apa? Ada Tuhan lain yang ingin mereka sembah. Sabar Nabi Musa menghadapi mereka. Demikian pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu banyak mengambil pelajaran kesabaran dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika selesai perang Hunain, Rasulullah SAW itu membagi-bagikan harta rampasan perang. Lalu ada seorang munafik yang mengatakan apa? Demi Allah, ini bukan pembagian yang adil. Subhanallah. Ya, Rasulullah ketika membagikan harta rampasan perang, dikatakan bahwasanya Rasulullah nggak adil dalam membagikan harta rampasan perang tersebut. Ya. Akhirnya Abdullah yang mendengarkan omongan ini langsung buru-buru datang kepada Rasul dan mengabarkan, ya Rasulullah, ada orang-orang yang mengatakan bahwa engkau membagikan harta rampasan perang ini dengan tidak adil. Mendengar ungkapan ini marah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai terlihat merah mata beliau SAW. Kata Rasulullah, kalau bukan aku yang berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil? Benar. Kalau bukan Rasulullah yang berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil? Kalau benar Rasulullah tidak berbuat adil, maka kita sebagai pengikutnya, apakah kita akan berbuat adil? Tentu kita tidak akan berbuat adil. Karena Rasulullah adalah panutan kita. Beliau adalah tuntunan kita. Kita beramal, berbuat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak adil, maka kita pun tidak akan adil. Makanya marah Rasulullah ketika mendapatkan orang-orang mengatakan hal seperti itu, Nabi marah. Ya, tapi apakah marahnya Rasul berkelanjutan? Langsung reda amarah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? Rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudaraku Musa alaihissalam. Laqad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Diuji dengan ujian yang jauh lebih banyak dari ini, jauh lebih berat dari ini, fasabara, tapi beliau bersabar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar mengambil pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini semaksimal mungkin. Ya, kita baca dalam Al-Qur'anul Karim. Ada kisah-kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim.
Nabi Musa alaihissalam yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melihat kisahnya kemudian seolah-olah kita lewat begitu saja pada kita. Tidak, kita ambil pelajaran dari sana. Lihat bagaimana Nabi Musa begitu sabarnya menghadapi kaumnya. Diambil pelajaran oleh Rasulullah. Maka kita pun sebagai pengikut ya Rasulullah juga mengambil pelajaran dari kesabaran Nabi Musa alaihissalam dan lain sebagainya. Ya, dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu azan, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'anil Karim, bahwasanya ketergantungan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu melekat padanya. Selalu Nabi Musa itu menggantungkan kepada Allah. Selalu Nabi Musa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika lari dari kejaran pasukan Firaun, ya, kejaran tentara Firaun, Nabi Musa lari ke Madian. Lihat, selama di dalam perjalanan, selama di dalam pelariannya tersebut, Nabi Musa nggak berhenti-henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terus-menerus ketakutan, kekhawatiran, tidak, tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim bahwasanya Nabi Musa itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Ya, berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang terbaik, jalan yang paling benar. Kemudian juga di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa adalah ketegasan Nabi Musa alaihissalam dalam memimpin. Ketika Nabi Musa dikejar, ya, Nabi Musa beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Kita tahu ya ketika akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan pasukannya itu berlari dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Dengan begitu ganasnya mereka mengejar, siap-siap untuk membantai Nabi Musa dan para pengikutnya. Bani Israel akan dihanguskan oleh mereka, akan dibinasakan semuanya oleh Fir'aun dan pasukannya. Saking dendamnya Fir'aun terhadap Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma taro al-jam'an." Ketika dua pasukan ini sudah bisa saling melihat. Kan pasukan Nabi Musa lari lebih dahulu. Mereka lari dikejar oleh pasukan Firaun. Firaun dan tentaranya tentu belum bisa melihat, ya belum bisa melihat Nabi Musa dan para pengikutnya. Nabi Musa dan para pengikutnya itu lari dalam keadaan lari enggak melihat, ya pasukan Firaun. Kata mereka, "Udah, kita jauh berada di depan mereka." Tapi ya mungkin dikarenakan kecepatan tentara Firaun, sementara Bani Israel dan Nabi Musa dengan kelambatan mereka, yang mungkin mereka menggunakan kendaraan yang ada pada itu, kuda dan lain sebagainya, sementara mungkin Bani Israel dengan kendaraan yang seadanya, ala kadarnya, akhirnya terkejar. Falamma taro al-jam'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dua pasukan ini bisa saling melihat, qala ashabu Musa innala mudrakun. Kata pengikut Nabi Musa, innala mudrakun, udah kita pasti akan terkena kejaran Fir'aun. Udah pasti binasa kata mereka. Kenapa? Di depan kami, ke depan kita laut, di belakang sana ada pasukan yang siap untuk membunuh. Haus darah ingin membunuh Bani Israel. Ya, kata mereka inna lamudrakun. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, tidak. Ya, dengan penuh keyakinan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbi, ada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Lihat, di sini para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki ketegasan di dalam kepemimpinannya tersebut. Seorang pemimpin nggak boleh lemah. Ya, pemimpin itu nggak boleh lemah. Pemimpin itu nggak boleh merasa takut, menunjukkan ketakutannya di hadapan orang-orang yang dipimpin olehnya. Tidak, dia harus berani. Ketika ada masalah, dia harus berani menghadapi. Enggak, kita harus bisa. Enggak, kita harus bisa menyelesaikannya. Tidak, kita enggak usah takut. Kita memiliki kemampuan, ya, membesarkan hati orang-orang yang ada di sekelilingnya atau bawahan yang ada di bawahnya. Demikian pula dengan kehidupan berumah tangga.
kehidupan berumah tangga, kalau seandainya seorang kepala keluarga, seorang suami dalam keadaan lemah, maka apa akan terjadi dengan keluarganya tersebut? Ya, keluarganya akan ikut lemah. Bayangkan, kalau seandainya misalnya seorang suami ketika melihat sesuatu, wah dia ketakutan, menunjukkan ketakutannya di hadapan istri serta anaknya. Kira-kira apakah istrinya dan anaknya akan berani? Ya mungkin akan lebih takut lagi. Justru sebagai kepala rumah tangga, itu ketika melihat ya ada suatu masalah menimpa keluarga, dia harus bisa kuat, dia harus bisa tegar menguatkan perasaan istrinya, menguatkan perasaan anaknya, sehingga benar-benar menjadi contoh di dalam keluarga. Seorang wanita, seorang istri, dia memiliki kelemahan. Ketika dia ketakutan, benar-benar ketakutan. Tapi ketika dilindungi oleh suaminya, kamu jangan takut, tenang. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan keluarga kita, maka keluarga tersebut akan hidup dengan penuh ketenangan. Ya, di sini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ya, tentara Fir'aun sudah terlihat. Pasukan Bani Israel itu sudah benar-benar ketakutan. Dengan penuh keyakinan Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya kami memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi petunjuk kepadaku. Kita tahu bahwasanya ketika berada di hadapan lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka laut terbelah. Laut terbelah sehingga Nabi Musa itu bisa berjalan di tengah-tengah lautan tanpa terkena air, ya tanpa terkena ombak yang ada di lautan tersebut. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Pertanyaannya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa membelah lautan tanpa dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa? Bisa nggak? Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mudah bagi Allah. Kita lihat. Fikirkan oleh akal kita, mungkin nggak seseorang memukulkan tongkatnya ke lautan, laut tiba-tiba terbelah dua? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, kalau bukan karena kekuasaan Allah, itu tidak mungkin akan terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Kenapa? Agar manusia itu berusaha dalam kehidupannya, nggak pasrah. Ya, tidak pasrah. Begitu berhadapan, ya udah kalah, udah lemes. Enggak. Ya, begitu misalnya seseorang ini dikeluarkan dari pekerjaannya, di PHK dari pekerjaannya, wah langsung putus asa, langsung stres. Enggak bisa demikian. Kita ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa diri kita, ya misalnya kita dikeluarkan dari tempat pekerjaan kita, gaji kita dikurangi misalnya, atau mungkin kita terkena musibah apa, ada gempa bumi kah, ada banjir atau ada apapun juga, kita tidak boleh pasrah. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membantu orang-orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Akan membantu orang-orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu tanpa memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkat, itu laut akan terbelah secara otomatis. Itu bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk usaha, adalah dengan memukulkan tongkat ke sana, maka laut terbelah, lalu Nabi Musa dan para pengikutnya berjalan melewati lautan tersebut. Setelah Bani Israel, ya Nabi Musa dan Bani Israel itu lewat dari laut tersebut, Fir'aun dan tentaranya berada di tengah-tengah lautan, dipukulkan kembali tongkat, maka air bersatu kembali. Subhanallah. Kembali disuruh untuk usaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu kalau seandainya Nabi Musa lewat langsung ditenggelamkan Fir'aun, mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk usaha dengan cara apa? Dipukulkan tongkat ke lautan tersebut, maka bersatulah kembali lautan, dibinasakan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini harus yakin kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau urusan kita ini ingin mudah. Jangan kita ini menyombongkan diri kita. Lihat Fir'aun kenapa dibinasakan oleh Allah? Dikarenakan kesombongannya. Sombong merasa dirinya kuat. Sombong merasa dirinya berani. Sombong merasa dirinya kaya. Sombong merasa dirinya sebagai pemimpin. Sukses dan lain sebagainya. Dengan menyombongkan diri. Na'udzubillah, berani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar. Kita punya kekuatan.
kita punya harta, kita punya jabatan. Ini semua dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi wala in kafartum. Akan tapi kalau seandainya kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Baiklah, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini sedikit ya, yang berhubungan dengan Nabi Musa alaihissalam, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, inilah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.